Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah siap untuk mulai pelajaran matematika pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mutina, silakan dipimpin doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk absennya, apa kalian udah absen di Google Classroom? Sudah, Bu. Bu. Ya, untuk verifikasi, Ibu absen lagi ya. Iya, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Aluf, Hadir, Bu. Nisa, Saya, Bu. Mutina. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Apa kalian sudah belajar di rumahnya tentang bab ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum tahu. Iya, ya. Apa kalian masih ingat tentang perbandingan yang dibahas pada pertemuan kemarin? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Perbandingan yang mana, Bu? Lupa. Oh ya, nanti kita bahas lagi ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda ini, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuannya kita mempelajari bab ini. Tujuannya yaitu untuk memahami dan menyelesaikan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Pada sebab ini kita akan membahas dua poin, yaitu tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang kedua yaitu tentang perbandingan dua besaran yang berbeda. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu perbandingan. Ada yang tahu apa itu perbandingan? Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Sesuatu yang dibandingkan, Bu. Sesuatu yang dibandingkan lebih besar mana, Bu? Gitu. Oh ya, bentar. Baik. Rasio atau perbandingan adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih dalam menghitung perbandingan itu atau rasio itu harus menggunakan satuan yang sama. Apabila satuannya itu berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan perbandingan atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Mungkin kalian belum tahu apa itu termasuk dalam permasalahan perbandingan atau tidak gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh saja ya. Iya, Untuk contoh yang pertama yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Pada sore hari, Wafa dan Zafran bersepeda mengelilingi lapangan. Wafa menempuh jarak 200 meter, sedangkan Zafran menempuh jarak 0,5 km. Tentukan perbandingan jarak yang ditempuh Wafa dan Zafran. Karena di situ yang diketahui itu besarannya sama,
Tapi untuk satuannya itu berbeda. Maka kita samakan dulu satuannya. Untuk itu kita rubah kilometer, kita rubah ke meter. Ada yang tahu kenapa Ibu rubah dari kilometer ke meter? Kenapa Bu nggak dirubah dari meter ke kilometer? Ada yang tahu kenapa alasannya? Biar mudah ngitungnya, Bu. Ya, biar mudah. Jadi gini, antara kilometer dan meter itu kan lebih kecil meter. Jadi kita gunakan meter. Kalau kita menggunakan kilometer, maka akan jadi satuannya besar. Antara kilometer dan meter kan lebih besar kilometer. Kalau kita gunakan kilometer, jadi besarannya itu nanti, satuannya itu nanti besar. Kalau satuannya besar, nanti akan jadi 0, koma. Kalian pasti nggak suka kan kalau berhubungan dengan 0, koma? Iya Bu, nggak suka sama sekali. Iya. Ibu tanyakan, dari kilometer ke meter itu naik berapa? Dari kilometer ke meter itu naik berapa tangga satuan? Turun, maksudnya Ibu. turun. 3 Bu. Turun 3 langkah ya. Kita ingat lagi pada materi SD, yaitu tentang satuan panjang kilometer ke milimeter. Di situ tangga satuan panjang kalian sudah mempelajari di waktu SD. Ada 7, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika naik satu tangga itu dibagi 10. Kalau turun satu tangga itu dikalikan 10. Nah, kita akan merubah antara kilometer ke meter. Jadi, kilometer ke meter naik sebanyak 3 langkah. Di situ kan udah diterangkan, kalau turun 1 langkah itu dikalikan 10. Karena di situ turun 3 langkah, maka kita kalikan 10. Itu bukan dikalikan 10 jadi 30 ya Nana. Di situ kita tambah nolnya jadi 3. Jadi di situ jadi 1000. Lalu untuk 0,5 di situ kita rubah ke meter dikalikan 1000. Caranya yaitu, cara mengalikannya itu kan koma-koma dikalikan 1000. Cara mengalikannya biar mudah, nanti itu komanya geser ke belakang atau mundur sebanyak 3 langkah. Kita geser sebanyak 3 langkah, jadi di situ jawabannya yaitu 500 meter. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu. Ya, kita lanjut ya. Di situ kan perbandingannya 200 meter banding 0,5 kilometer yang pertamanya. Kita tadi udah merubah dari 0,5 kilometer menjadi 500 meter. Berarti di situ 200 meter banding 500 meter. Kita perkecil jadi 2 banding 5. Dari situ jadi perbandingan jarak tempuh Wafa dan Zafran adalah 2 banding 5. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Bu, itu kok bisa jadi 2 berbanding 5 dibagi dengan berapa itu Bu? Oh iya. Untuk lebih mudahnya, di situ kan 200 dan 500. Kita 200 itu dibagi 100 sama dengan 2, yang 500 itu dibagi 100 sama dengan 5. Seperti itu. Apa sudah paham? Paham Bu. Kalau misalnya jawabannya cuma 200 meter berbanding 500 meter, benar atau salah Bu? Nggak sampai 2 berbanding 5. Oh itu
Jika masih jika masih bisa disederhanakan. Udah benar, tapi lebih baiknya itu disederhanakan saja. Oh iya Bu, paham. Ya. Yang lainnya udah paham? Paham, Bu. Lanjut. Paham Bu. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua, yaitu contoh tentang perbandingan dua besaran yang berbeda. Kalian mesti tanya, apa Bu perbedaannya dua perbandingan besaran dengan satuan yang berbeda dengan perbandingan dua besaran yang berbeda? Untuk yang pertama yaitu besarannya sama tapi satuannya berbeda untuk contoh yang pertama. Sedangkan contoh yang kedua itu besarannya yang berbeda gitu. Untuk contoh yang kedua yaitu berikut terdapat resep pembuatan suar-suwir oleh-oleh khas Jember. Untuk resepnya sudah ada di situ ya. Pertanyaannya, berapakah perbandingan tepung ketan dan gula merah? Yang kedua yaitu, jika seorang pedagang ingin membuat suar-suwir dengan tepung ketan sebanyak 10 kg, berapakah gula merah yang dibutuhkan? Di situ udah di bahan adonan itu terdapat tepung ketan sebanyak 500 gram dan gula merah sebanyak 250 gram. Oke, langsung ke penyelesaian yang pertama ya. Untuk penyelesaiannya itu sama seperti yang tadi. Kita kan sudah mengetahui itu untuk besarannya sama-sama gram. Yang tepung ketan udah 500 gram dan gula merah sudah 250 gram. Jadi besarannya udah sama-sama gram ya. Karena besarannya sama-sama gram, kita langsung sederhanakan. Jadi begini, tepung ketan banding gula merah. Tepung ketan 500 gram banding 250 gram. Maka kita sederhanakan jadi 2:1. Jadi perbandingan tepung ketan dan gula merah adalah 2:1. Apa ada yang masih belum jelas? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Bu, apa bedanya satuan sama besaran, Bu? Ya, sebentar ya. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuannya. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Seperti itu. Bagaimana, Anissa? Apa sudah dimengerti? Ya, Bu, sudah. Ya, kita lanjut ya. Untuk yang soal nomor 2. Lomba yang B. Untuk pertanyaannya, jika seorang pedagang ingin membuat suar-suwir dengan tepung ketan sebanyak 10 kg, berapakah gula merah yang dibutuhkan? Seperti itu. Maka, cara mengerjakannya yaitu kita kan tadi udah membandingkan tepung ketan dengan gula merah, yaitu 2:1. Sekarang yang ditanyakan gula merah. Jika pedagang ingin membuat suar-suwir dengan 10 kg ketan, berapa gula merah yang dibutuhkan? Seperti itu.
maka gula merah. Caranya yang ditanyakan gula merah. Jadi kita buat pecahan terlebih dahulu. Untuk pembilangnya itu, pembilangnya angka 1 itu, untuk pembilangnya itu yang ditanyakan, kan yang ditanyakan tepung ketan. Berarti untuk pembilangnya kita tulis 1. Dan per yang diketahui itu kan gula merah, tepung ketan. Tepung ketannya itu 2. Berarti 1/2 dikalikan dikalikan 10 kg. 10 kg itu yang diketahui sama dengan, jadi 1/2 dikali 10 kg sama dengan 5 kg. Karena di situ kita dapat menyimpulkan, jadi gula merah yang dibutuhkan jika pedagang ingin membuat suar-suir dengan 10 kg ketan adalah 5 kg gula merah. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Apa udah paham? Bu, mau tanya Bu, Ya. itu gimana tadi dah Bu caranya buat nganu pecahannya? Oh, pecahannya itu ya? Mm-mm. Jadi gini, kita tulis terlebih dahulu yang ditanyakan. Yang ditanyakan di situ yang ingin diketahui kan gula merahnya. Sama dengannya itu, yang untuk pembilangnya itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan gula merah, jadi tulis 1. Setelah itu per yang diketahui kan tepung ketan. Jadi tulis 1/2 dikali 10 kg. 10 kg itu kan yang diketahui. Yang diketahui ketannya. Berarti 1/2 dikali 10 kg sama dengan 5 kg. Seperti itu, Mbak. Gimana? Sudah paham? Ya Bu, paham. Ya, untuk yang lainnya apa udah paham? Paham. Oke. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Jangan banyak-banyak ya kalau pertemuan matematika biar kalian nggak pusing. Iya, Bu. Ya, sebelum Ibu mengakhiri tentang pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Siapa? Mbak Vivi? Bisa menyimpulkan? Atau yang lainnya? Ayo nanti yang bisa menyimpulkan Ibu kasih poin. Iya, Bu. Oh iya, ayo silakan. Tadi belajar kilometer, hektometer, tangga, Bu. Tangga itu. Tangga satuan. Tangga bilang. Dimana kalau naik itu dibagi dengan 10 per tangga. Dibagi ya Bu, dibagi kan ya Bu? Dibagi Iya. 10, kalau turun dikali 10 Bu. Kali. Terus sama apa lagi? Sudah Bu, saya nangkepnya itu aja. Oh ya. Ya, nanti saya kasih tambahan. Siapa namanya? Bisa Bu. Ya. Ya, nanti saya kasih tambahan nilai ya yang bisa menyimpulkan. Oke, sekarang Ibu simpulkan. Jadi seperti ini. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang perbandingan. Perbandingan antara dua besaran atau lebih jika dan cara menghitungnya itu harus menggunakan satuan yang sama. Jika satuannya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Terus untuk tangga dan simpulannya yaitu tambahan ya, hanya tambahan dari Mbak Anis tadi. Dan untuk tangga satuan panjang itu
Jika jika turun satu tangga maka dikali 10, jika naik satu tangga maka dibagi 10. Dari semua penjelasan mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Jika tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Kalau tidak ada, maka Ibu akan beri tugas untuk tugasnya dicatat aja ya. Kalian siapkan dulu alat tulisnya dan buku. Jangan banyak-banyak ya, Bu, pusing. Oh, siap. Sedikit Satu kok aja, Bu. tugasnya. Iya, satu aja. PL-nya seminggu. Oh, jangan. Nanti kalian malah ngentengkan kalau lama ini. Ya udah siap bukunya sama alat tulisnya? Sudah, Bu. Udah catat ya. Tugasnya hanya satu, yaitu sebentar Ibu lihat tugasnya. Tugasnya tentukan perbandingan antara jarak dan waktu tempuh dari rumah siswa sampai sekolah. Nututin nulisnya? Sudah, Bu. Ya. Jadi tugasnya itu ya. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Apa udah mengerti dengan tugasnya? Sudah, Bu. Berarti kita ngukur dulu, Bu, ya. Ya. Waktu pengerjaannya 3 hari. 3 hari cukup ya? Cukup, Bu. Cukup. Ya, 3 hari. Berarti hari Jumat jam 12 malam itu terakhir udah. Nanti 5 tercepat menyelesaikan akan mendapatkan tambahan poin. Siap, Bu. Nanti untuk tempat pengumpulannya di Google Classroom ya. Iya, Bu. Kenapa nggak di WA aja, Bu? Udah disiapkan di Google Classroom aja ya? Iya. Ya, udah mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar tentang pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang perbandingan senilai. Jangan lupa belajar ya, Nana. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebagai persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.